setelah Nabi Musa hidup bebas dengan umatnya, ya, mereka hijrah ke menuju daerah Palestina. Nah, di era hijrah inilah mereka diperintahkan untuk masuk ke Palestina, dan ketika mereka memasuki Palestina, maka Palestina itu bisa ditaklukkan oleh seorang nabi yang kita tahu namanya adalah Daud alaihi salam. Nah, Nabi Daud inilah kemudian mendapat kitab, yaitu kitab Zabur. Kalau kita kaji dari segi sejarah, ya, ternyata kitab Zabur ini itu muncul di era di mana muncul bahasa Ibrani, ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya bahasa Ibrani itu ada, tapi orang penduduk Mesir itu menggunakan bahasa Mesir. Sedangkan bahasa Ibrani kuno itu ada di Palestina, dan orang-orang Bani Israel baru mengerti lagi bahasa Ibrani kuno itu ketika mereka pindah ke Palestina dan menaklukkan Yerusalem, ya. Dan kemudian mereka membuat kerajaan. Nah, ketika kerajaan ini terbentuk, otomatis akan ada bahasa nasional, ya, yang digunakan. Nah, bahasa nasional inilah yang disebut bahasa Ibrani, tapi sudah modern karena sudah diperbaharui, ya, dari bahasa lama lalu bercampur dengan Zabur, ya. Akhirnya bahasa Ibrani kuno ini mengalami evolusi, ya, karena berinteraksi dengan Bani Israel yang sudah memiliki kitab Taurat, ya, dan ditambah lagi dengan Zaburnya. Nah, ketika Nabi itu mendapatkan firman dari Allah, maka secara otomatis bahasa umat itu akan mengacu pada firman tersebut, ya. Jadi di era inilah terbentuk bahasa Ibrani yang baru, ya, dari kuno itu berubah menjadi bahasa Ibrani yang baru. Nah, di sini dari sejarah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kitab Nabi Daud, yaitu Zabur, ya, itu tulisannya menggunakan bahasa Ibrani, ya, seperti itu. Dan kitab ini secara sejarah itu diprediksi berasal dari sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, ya, ketika Nabi Daud berkuasa. Lalu setelah Zabur, berikutnya kita masuk ke Injil, ya. Nah, Injil itu kurang lebih itu muncul di tahun 1 Masehi, ya, di awal-awal tahun Masehi, seperti itu. Bisa 1, 10 atau 20 Masehi. Lalu menggunakan bahasa apa? Ketika itu Nabi Isa alaihissalam itu lahir besar, ya, besar itu di Nazaret, ya. Nah, Nazaret itu yang kemudian penduduk Nazaret itu dinamai sebagai Nasrani. Maksudnya adalah penduduk Nazaret, nih, seperti orang Islam di Arab, ya, kaum Muhajirin dengan Ansor dikatakan Muhajirin. Kenapa? Karena mereka itu dari haji, maksudnya dari Mekah, ya. Nah, mereka dari Mekah, maka dinamakan Muhajirin, ya. Nah, seperti itulah kurang lebih penamaan Nasrani, ya. Nasrani itu, mengapa mereka dinamakan Nasrani? Karena mereka tinggal di Nazaret. Nah, Nabi Isa itu di sejarah dikatakan tinggal di Nazaret, ya. Maka mereka pengikutnya dinamakan Nasrani. Nah, orang Nazaret ketika itu berdasarkan bukti sejarah, ya, mereka itu menggunakan bahasa Aramaik. Artinya apa? Artinya Injil asli itu menggunakan bahasa Aramaik. Injil yang berasal dari Nabi Isa, ya, Isa alaihissalam itu menggunakan bahasa Aramaik. Kemudian medianya apa? Nah, media yang digunakan pada saat itu, ya, yang terkenal itu sudah terkenal lembaran. Mungkin di sejarah sudah ada, ya, lembaran Laut Mati. Artinya kemungkinan besar Injil yang digunakan oleh penduduk kaum Nasrani itu menggunakan media berupa lembaran-lembaran, ya, lembaran kertas seperti itu. Ya, mungkin ada juga yang di kulit hewan, ya. Nah, yang menariknya adalah jika kita memperhatikan gambar, ya, yang telah disajikan, ya. Nah, itu yang gambar yang pertama itu tulisan paku, ya, yang paling sebelah kiri. Lalu kedua adalah hieroglif. Nah, yang ketiga adalah itu kitab Injil, ya, yang ditulis oleh Barnabas. Nah, uniknya Injil Barnabas ini menggunakan bahasa Aramaik, ya, bahasa kaum Nasrani, dan ini ditulis di kulit hewan. Nah, maka secara tidak langsung, ya, ini Injil pada saat itu ditulis di kulit hewan, ya, seperti itu, dengan menggunakan bahasa Aramaik. Lalu yang terakhir adalah kitab penyempurna, yaitu Al-Quran.
Al-Quran itu muncul di tahun 610 Masehi ya. Itu tahun dimana Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul, berada di Mekah menggunakan bahasa Arab. Lalu Al-Quran itu ditulis dalam banyak media ya. Media apapun yang bisa ditulis itu digunakan untuk media tulis dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini baru mulai dibukukan itu oleh sahabat-sahabat Rasul ketika Rasul telah wafat ya. Maka para sahabat itu berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran dan mencatatnya di kertas. Nah, itulah awal mula dibukukannya Al-Quran, dan itulah sejarah dari kitabnya. Jadi kitab suci Al-Quran itu prosesnya itu berasal dari zaman Nabi Ibrahim ya, berupa suhuf, lalu di-upgrade lagi menjadi Taurat, lalu di-upgrade lagi menjadi Zabur, di-upgrade lagi menjadi Injil, dan terakhir itu poin-poin dari seluruh kitab itu lalu disatukan dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini seperti apa ya? Ya, sebuah kitab yang sempurna. Jadi yang sebelumnya itu baru potongan-potongannya ya. Potongan-potongan informasi yang belum sempurna lalu dikumpulkan. Nah, dikumpulkannya itu di dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya satu-satunya kitab dari Allah yang bisa dikatakan Alkitab ya, itu hanya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab yang sudah utuh ya. Sebelumnya itu masih belum utuh. Jadi kalau dikatakan sebelum-sebelumnya itu ya baru setengah dari Alkitab. Sedangkan Al-Quran itu adalah sebenar-benarnya Alkitab. Oke. Pengertian Alkitab seperti itu.